warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Anastasia Angin dengan NIM 2550191206 dari kelas F. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis kualitatif aluminium nitrat serta analisis cemaran logam tembaga pada sintesa kunyit menggunakan metode analisis kualitatif klasik. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kation L3+, mengidentifikasi anion NO3-, menentukan golongan kation, mengidentifikasi cemaran CO2+, serta menerapkan prinsip Good Analytical Chemistry atau GAC. Setelah mengetahui tujuan, selanjutnya kita akan masuk ke dasar teorinya. Aluminium termasuk kation golongan 3 yang akan mengendap sebagai aluminium hidroksida saat bereaksi dengan basa. Reaksinya yaitu Al3+ tambah 3OH- menghasilkan AlOH3. Endapan ini memiliki kelarutan kecil sehingga mudah terbentuk. Selain itu, AlOH3 bersifat atmosfer. Artinya dapat larut kembali dalam basa kuat karena membentuk kompleks. Sedangkan ion nitrat diidentifikasi menggunakan uji cincin coklat yang menghasilkan kompleks berwarna coklat. Selanjutnya, kita akan lihat alat, bahan, dan sifat awal sampel. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ada alatnya. Alatnya yaitu ada tabung reaksi, pipet tetes, gelas kimia, corong dan kertas saring, batang pengaduk, hot plate, dan timbang analitik. Sedangkan bahannya ada sampel AlNO3, Aquades, NH4OH, NH4Cl, NaOH, HCl, H2SO4, serta FeSO4. Sedangkan pemeriksaan organoleptiknya bentuknya itu serbuk atau kristal. Warnanya itu putih, baunya tidak berbau, kelarutannya larut dalam air. Teman-teman juga bisa lihat gambar pada ini. Setelah itu dilakukan analisis bertahap seperti pada flowchart berikut. Analisis ini dimulai dari pelarutan sampel, kemudian dilakukan uji golongan menggunakan NH4OH, dilanjutkan uji atmosfer dengan NaOH, dan terakhir uji nitrat dengan FeSO4 dan H2SO4. Kita mulai dari uji golongan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk uji golongan. Pada penambahan NH4OH, terbentuk endapan putih galatin yaitu AlOH3. Reaksinya yaitu Al3+ tambah 3OH- menghasilkan AlOH3. Endapan ini terbentuk karena kelarutan AlOH3 sangat kecil. Maka, endapan putih menunjukkan adanya ion Al3+ dan menandakannya bahwa aluminium termasuk golongan 3. Teman-teman juga bisa melihat ini gambar ada endapan putih gelatinnya. Untuk memastikan sifatnya, dilakukan juga uji atmosfer. Uji atmosfernya seperti pada gambar ini ya teman-teman. Pada penambahan NaOH berlebih, endapan larut kembali menjadi larutan jernih. Reaksinya juga yaitu AlOH3 tambah OH- menghasilkan AlOH4-. Hal ini terjadi karena terbentuk kompleks aluminium yang larut. Maka larutan endapannya membuktikan bahwa AlOH3 bersifat atmosfer. Selanjutnya juga dilakukan identifikasi anion nitrat. Sekarang kita masuk pada uji nitrat. Pada uji cincin coklat, FeSO4 memproduksi nitrat menjadi NO. Reaksinya yaitu NO3- tambah 3Fe2+ tambah 4H+ menghasilkan NO tambah 3Fe3+ tambah 2H2O. NO tambah Fe2+ menghasilkan kompleks coklat. Terbentuknya cincin coklat menunjukkan adanya ion NO3 dalam sampel. Teman-teman bisa melihat gambar pada ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita rangkum hasil analisis pada pembahasan. Berdasarkan hasil uji, endapan putih itu menunjukkan Al3+ dan larutan basa menghasilkan sifat atmosfer. Sedangkan cincin coklat menunjukkan adanya NO3-. Semua hasil ini mendukung sehingga identifikasi menjadi valid dan konsisten. Selanjutnya kita masuk ke prinsip GAC atau Good Analytical Chemistry. Yang pertama itu ada menggunakan APD lengkap, yang kedua menghindari kontaminasi, yang ketiga menggunakan alat bersih, yang keempat penggunaan asam pekat dengan hati-hati.
Jadi, dapat kita simpulkan secara keseluruhan, sampel terkonfirmasi sebagai aluminium nitrat karena terbukti mengandung kation Al3+, golongan 3, dan anion NO3-, berdasarkan hasil uji kualitatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis cemaran logam tembaga pada simplisa kunyit. Tujuannya yaitu mengidentifikasi cemaran logam Cu2+, menentukan golongan logam, menerapkan analisis kualitatif klasik, serta menerapkan prinsip GAC. Masuk ke dasar teori. Cu2+ merupakan logam berat golongan 2. Ion ini dapat membentuk kompleks biru tua dengan amonia dan endapan hitam dengan sulfida. Karena kunyit merupakan bahan organik, maka perlu dilakukan destruksi terlebih dahulu. Sekarang kita masuk alat dan bahan serta pemeriksaan organoleptiknya. Teman-teman bisa lihat alatnya, itu ada tabung reaksi, pipet tetes, gelas kimia, corong dan kertas saring, hot plate, cawan perselen, timbangan. Sedangkan bahannya itu ada simplisa kunyit, HNO3 pekat, HCl, NH4OH, NaOH, H2S atau larutan sulfida, serta Aquades. Serta pemeriksaan organoleptiknya, bentuknya itu serbuk, warnanya itu kuning khas kunyit, baunya itu tidak berbau. Selanjutnya kita masuk ke preparasi atau destruksi. Sampel kunyit didestruksi menggunakan HNO3 dan dipanaskan hingga jernih. Tujuannya itu menghancurkan matriks organik sehingga logam dapat dilepaskan menjadi ion bebas. Setelah didestruksi, dilakukan juga uji identifikasi logam. Larutan hasil destruksi diuji dengan NH4OH, menghasilkan warna biru tua, kemudian dikonfirmasi dengan H2S, menghasilkan endapan hitam. Oke, sekarang kita masuk uji dengan NH4OH. Pada penambahan NH4OH, terbentuk larutan biru tua. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Reaksinya yaitu Cu2+ tambah 4NH3 menghasilkan CuNH3 42 positif. Maka, warna biru tua merupakan ciri khas ion Cu2+. Oke, selanjutnya kita masuk uji dengan H2X. Pada penambahan H2X terdapat endapan hitam CuS. Seperti ini ya teman-teman endapannya. Reaksinya yaitu Cu2+ tambah S2- menghasilkan CuS. Maka endapan hitam menunjukkan bahwa Cu termasuk logam golongan 2. Pada pembahasan ini, destruksi itu berhasil melepaskan logam dari matriks kunyit. Warna biru tua dan endapan hitam menunjukkan adanya Cu2+. Hal ini saling mendukung sehingga identifikasinya itu valid. Sekarang kita masuk ke prinsip GAC atau Good Analytical Chemistry. Yang pertama itu gunakan APD, yang kedua hindari kontaminasi logam, yang ketiga gunakan alat bersih, yang keempat hati-hati dengan asam pekat. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil uji, cemaran Cu2+ dapat diidentifikasi melalui terbentuknya warna biru tua dan endapan hitam, serta termasuk dalam golongan 2. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!